Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Putra Karunia dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Ponorogo, kelas 6B, akan mempresentasikan makalah getaran mekanis, yaitu berjudul simulasi getaran pada roda daya yang didukung bantalan magnet permanen. Susunan presentasi yaitu pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga pembahasan, dan keempat kesimpulan dan saran. Pendahuluan, latar belakang. Baterai mekanik merupakan pengembangan fungsi roda daya. Baterai ini bekerja dengan cara kecepatan putar rotor ditingkatkan setinggi mungkin. Ini karena energi sistem baterai mekanik disimpan dalam bentuk energi rotasi. Akibatnya semakin tinggi kecepatan putar, semakin besar pula energi sistem yang tersimpan. Ketika energi tersebut diekstraksi, kecepatan putar rotor akan menurun sebagai akibat dari keseimbangan energi, atau James 2018. Pada penelitian ini, roda daya ditopang oleh bantalan magnet. Pada bantalan magnet, gaya ditopang oleh gaya magnet. Ini berarti tidak terjadi kontak antar elemen padat yang berputar. Namun pada celah antara kedua magnet penopang terdapat fluida udara. Jadi bantalan magnet dapat bersifat seperti bantalan luncur. Tujuan penelitian. Tujuannya untuk mengetahui frekuensi putar, untuk mengetahui rentang kerja roda daya terlebar, dan manfaatnya secara teoritis, memberikan wawasan dan pemahaman kepada pembaca tentang simulasi getaran pada roda daya yang didukung bantalan magnet permanen. Secara praktis, bagi mahasiswa sebagai acuan dalam penulisan karya tulis ilmiah tentang pentingnya pemahaman kaidah bahasa Indonesia. Bagi dosen, sebagai acuan pembelajaran ke depannya untuk menerapkan pedoman penulisan teknik sistematika, teknik penulisan, prosedur pembuatan untuk diterapkan pada mahasiswanya. Pengertian getaran. Getaran mekanis adalah gerak partikel atau bodi yang berosilasi di sekitar posisi keseimbangan. Pada umumnya getaran pada mesin dan struktur tidak diinginkan terjadi karena adanya peningkatan tegangan dan hilangnya energi sebagai akibatnya. Itulah sebabnya maka getaran harus dihilangkan atau dikurangi sejauh mungkin melalui desain yang tersedia. Analisa getaran menjadi semakin penting pada tahun-tahun terakhir sejalan dengan tren masa kini yang mengarah pada mesin berkecepatan tinggi dan struktur yang semakin ringan. Terdapat beberapa alasan untuk dapat berharap bahwa tren tersebut akan berlanjut dan bahwa kebutuhan akan analisa getaran semakin besar di masa yang akan datang. Pembahasan metode penelitian. Proses penelitian ini dilakukan seperti pada gambar 1. Pada gambar ini terlihat bahwa penelitian dilakukan dalam 4 tahap. Keempat tahap tersebut adalah literatur analisis FN batang sederhana, pengukuran awal baterai mekanik dan analisis FN baterai mekanik. Mula-mula frekuensi natural batang sederhana ditentukan dengan bantuan perangkat lunak. Ini dilakukan dengan berdasarkan parameter simulasi. Selanjutnya, perhitungan manual frekuensi natural batang sederhana dilakukan kedua frekuensi natural di atas, kemudian saling dibandingkan. Jika kedua frekuensi tersebut berbeda, maka penentuan frekuensi natural batang sederhana dengan bantuan perangkat lunak dilakukan kembali. Langkah terakhir adalah analisa frekuensi pada baterai mekanik. Analisa ini dilakukan dengan cara simulasi metode elemen hingga menggunakan perangkat lunak. Parameter pada simulasi ini sama dengan parameter yang digunakan pada simulasi perhitungan frekuensi natural batang sederhana. Analisa dan perhitungan. Hasil simulasi roda daya yang dilakukan dengan perangkat lunak. Diambil 5 data metode getar awal. Hasil ini berupa gambar seperti pada gambar 2.
Pada gambar ini terlihat bahwa defleksi pada mode getar pertama adalah defleksi puntir roda daya terhadap sumbu X. Kemudian defleksi pada mode getar kedua dan ketiga adalah defleksi linear pada poros. Selanjutnya defleksi pada roda daya terhadap sumbu Y dan sumbu Z terjadi di mode getar keempat dan kelima. Selanjutnya frekuensi kerja roda daya. Frekuensi kerja roda daya ditabelkan dalam tabel 1. Pada tabel ini juga dicantumkan rentang antar frekuensi natural dari kelima rentang ini. Rentang antar frekuensi natural terlebar berada di antara mode getar pertama dan kedua. Lebar rentang tersebut yaitu 1566,8 Hz. Ini berarti energi terbanyak yang dapat disimpan oleh baterai mekanik adalah jika baterai ini bekerja pada rentang frekuensi tersebut. Ini berarti rentang frekuensi kerja baterai mekanik adalah dari 12.254,4 Hz hingga 2.821,2 Hz. Selanjutnya, pengaruh deformasi roda daya. Pengaruh deformasi roda daya diperhitungkan sebagai faktor yang turut menentukan dimensi rumah baterai mekanik. Pada mode getar pertama, roda daya mengalami deformasi puntir. Ini berarti deformasi tidak mempengaruhi dimensi rumah baterai mekanik. Deformasi yang mempengaruhi dimensi tersebut adalah deformasi yang terjadi pada mode getar kedua hingga mode getar kelima. Pada gambar 3 di atas, terlihat bahwa deformasi terbesar yang menyimpang terhadap sumbu X adalah deformasi pada mode getar kelima. Pada mode getar ini, defleksi pada sumbu X adalah sebesar 74.385 mm. Di lain pihak, defleksi terbesar terhadap sumbu Y terjadi pada mode getar kedua sebesar 36.362. Kemudian, defleksi terbesar terhadap sumbu Z terjadi pada mode getar ketiga sebesar 36,42 mm. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang dapat ditarik adalah simulasi getaran pada roda daya di atas dilakukan pada 5 mode getar awal. Kelima mode getar tersebut terjadi pada frekuensi putar sebesar 32,21 Hz hingga 88,71 dan selanjutnya 173,96 Hz, 287,48 Hz dan 429,32 Hz. Kesimpulan lainnya adalah rentang kerja roda daya terlebar berada di antara mode getar 2 sampai mode getar ketiga sebesar 1566,8 Hz. Kesimpulan terakhir adalah deformasi yang terjadi pada mode getar kedua, ketiga, dan kelima mempengaruhi jarak antara roda daya dan rumah bantalan. Sarannya adalah setelah kita memahami bagaimana proses simulasi getaran ini, maka penulis mengharapkan agar kita semua mampu memahami dan mampu untuk melaksanakannya tanpa merasa bingung mengenai bagaimana cara atau langkah awal proses pengujiannya, serta penulis mengharapkan semoga makalah ini menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya atau bahkan menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa maupun pembaca pada umumnya. Sekian presentasi dari kami, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.